Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua ya. Wabil khusus yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tetap saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, dan akan dipermudah setiap menghadapi masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar. Semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, sekarang kan kita memasuki bulan yang baru ya, bisa dikatakan sudah melewati bulan Juli, sekarang memasuki bulan Agustus ya. Tetap saya selalu mengatakan di setiap bulannya saya akan menguak sebuah misteri-misteri ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang nantinya akan saya sampaikan buat kalian semua, kan seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mulai ya. Saya akan mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Artinya readingan ini ataupun uploadan terbaru saya ini saya mulai di harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Ya, tentunya di bulan Agustus ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap ya, memasuki bulan Agustus ini di 3 hari ke depan ya. Oke ya, tetap yang poin terakhir, apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Sekali lagi yang saya tarik itu mengacak ya. Yang saya tembak itu ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, sehingga mengacak sobatnya. Dan seperti itu. Nah, syukur-syukur itu energi kalian yang ibaratnya itu yang ketarik gitu loh. Sehingga adanya suatu resonate, adanya suatu ketepatan, ya syukuri. Ya, syukuri, alhamdulillah aminkan karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti pembacaannya yang baik, entah yang buruk. Sering saya juga mengatakan ketika ada hal-hal yang buruk, ya itu apa ya, bisa dikatakan nantinya siapa tahu di balik itu semua ada suatu hikmah. Akhirnya kita bisa semakin waspada, semakin berhati-hati dan bisa mencapai tahap kesuksesan, kelancaran di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Bukannya pas kita mendapatkan suatu kebaikan saja kita aminkan, ya tidak bisa begitu juga sobat. Karena apapun itu, hal yang baik, hal yang buruk, ya tetap apapun itu kita jadikan sebagai apa ya, kehati-hatian, rasa semangat untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Kan seperti itu ya. Ya, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, zodiak kalian dan sedikit informasi dari kalian. Nah, itulah yang akan saya jadikan suatu kefokusan gitu loh. Sehingga buat yang konsul secara pribadi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Nah, alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, setelah saya tembak ya akurat gitu loh, asalkan dengan secara pribadi kan seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras.
Oke ya. Sekarang kita lihat setelah zodiak Aquarius, di sini ada zodiak Cancer. Artinya zodiak Cancer akan kita tarik untuk energinya, akan kita bacakan. Oke ya, langsung saja kita buka untuk asmara dari zodiak Cancer. Cancer, kartu utama kalian asmara ada The Chariot ya, itu ada seseorang laki-laki, depannya ada singa hitam sama singa putih. Terus dikonfirmasi sama Four of Cup ya, bukan 5 ya tapi 4 ya. Sekali lagi ada Four of Cup, itu 3 cup sudah berjajar ya, 1 cup lagi keluar di awan kecil sama seseorang sedang beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Cancer tentang asmara ya, dimana kelihatannya zodiak Cancer ini sedang lagi ada masalah gitu ya, mungkin dalam hal kestabilan ya, tentang kebahagiaan, tentang keharmonisan, ataupun mungkin tentang adanya suatu suatu saling mengalah. Di sini kelihatannya Cancer dihadapkan suatu masalah ya, dimana nantinya kalian mungkin akan ada sesuatu pilihan-pilihan yang harus kalian pilih sobat. Dalam arti begini ya, mungkin ketika ada masalah ya, nah, terus kalian itu disuruh memilih suatu masalah tersebut, memilih salah satu agar bisa kembali stabil. Yang jelas di sini ketika mungkin adanya suatu pilihan, mantapkan dalam hati ya. Ketika itu nanti akan membawa suatu kestabilan ya, buang rasa bimbang gitu loh. Jangan pernah ada rasa bimbang, jangan pernah ada rasa ragu. Kira-kira seperti itu ya di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Cup ya. Seperti yang saya katakan tadi, jelas bahwa kalian terindikasi adanya suatu masalah dan itu akan membuat beban untuk kalian, baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara tindakan. Saya menangkap dari kartu Four of Cup ini kalian itu cenderung adanya suatu pemikiran gitu loh ya, adanya suatu mungkin ketidakcocokan ya, dan kalian ingin menyelaraskan. Nah, di sini bisa dikatakan boleh kalian berpikir ya, cuman harus dikasih jeda sobat, harus dikasih waktu istirahat lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan diforsir biar kalian tidak sakit, karena saya menangkap beberapa dari kalian yang mempunyai energi Cancer ini ada sebagian yang sudah menurun gitu loh ya, karena mungkin terlalu capek ya, terlalu letih seperti yang saya katakan tadi, baik secara pemikiran maupun secara tindakan. Cuman ada pesan juga di kartu ini, kalian itu ibaratnya disuruh menjalani dulu apa yang ada sobat gitu. Jadi jangan terlalu dalam untuk difikirkan gitu loh ya, ketika memang itu ada masalah ya jalani dulu lah apa adanya gitu, jangan terlalu dalam dulu. Ini kode penting buat kalian ya, kira-kira seperti itu. Terus kita lanjut dulu di seputar pekerjaan. Di kartu utama Cancer di sini muncul Wheel of Fortune, adanya perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ini ada ratu duduk ya, sedang melihat sebuah koin besar. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan zodiak Cancer ini kelihatannya di 3 hari ke depan akan adanya suatu keberuntungan ya, mungkin secara pencapaian target ataupun terwujudnya suatu harapan. Di
Di sini kelihatannya kalian akan terbantukan oleh alam ya, gitu loh. Mungkin di sini melambangkan ataupun mengisyarakan bahwa di sini ada suatu apa ya, yang bernafaskan dengan sebuah hukum ya. Sering saya mengatakan hukum karma ataupun hukum imbal balik. Dalam arti begini, ketika mungkin dulu ataupun kemarin ya, ataupun sampai saat ini kalian sudah bekerja keras tetapi belum mencapai target ya, ataupun mewujudkan suatu harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, disinilah ya yang akan menjadi awal titik balik. Bisa saja di 3 hari ke depan kalian menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi apa yang selama ini sulit kalian targetkan ataupun sulit kalian wujudkan tentang harapan kalian, insya Allah di 3 hari ke depan akan ada suatu apa ya, pencapaian-pencapaian gitu. Meskipun tidak secara signifikan ya, yang jelas di sini akan membuat kalian bahagia, akan membuat kalian senang karena terbantukan adanya suatu wheel of fortune, artinya roda keberuntungan. Terus dikonfirmasi sama Queen of Pentacles ya. Di sisi lain saya juga menangkap di sini kalian juga sedang adanya suatu kefokusan ya, sedang adanya suatu konsentrasi di mana kalian tetap menginginkan adanya suatu perkembangan ataupun kemakmuran di sini. Saya menangkapnya seperti itu. Makanya di sini tertangkap jelas bahwa energi kalian sedang adanya suatu energi penjagaan agar bagaimana bisa mencapai target, agar bagaimana tidak adanya suatu kesalahan-kesalahan. Ini yang saya tangkap. Jadi kalian fokus di pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya. Kalau di faktor keuangan di sini ada Ace of Cup ya, tangan keluar awan untuk memegang cup, atasnya seperti ada merpati yang mau masuk seperti itu. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seseorang sedang melihat koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Cancer tentang masalah keuangan, di sini jelas ya. Kelihatannya Cancer adanya suatu harapan gitu loh. Mungkin kalian adanya suatu kebutuhan-kebutuhan sehingga di sini kalian meyakinkan bahwa adanya suatu harapan bakal ada keuangan yang masuk ya, ataupun kerezekian yang lancar. Itu yang saya tangkap. Cuma di sini melambangkan bagus ya, bisa dikatakan harapan kalian bisa saja ini nanti terwujudkan gitu loh. Tentang adanya pemasukan, kerezekian yang lancar, yang minimnya sendatan ya. Ataupun mungkin kalian mungkin ada suatu seseorang ya yang mengasihkan uang ataupun deal-dealan masalah keuangan di sini kelihatannya akan tercapai. Ini selamat ya, bagus ini kodenya Ace of Cup. Jadi adanya suatu tanda-tanda bahwa kalian akan diuntungkan di seputar keuangan gitu loh. Cuma di sisi lain di sini mengatakan Pack of Pentacles ya, gitu loh. Dalam arti apa? Dalam arti di sini ya bisa juga sebagian dari yang mempunyai Yoda Cancer ini adanya sesuatu pemikiran bagaimana untuk bisa mengembangkan suatu keuangan ya, gitu loh. Bagaimana akan menambah suatu kerezekian yang lancar ya. Dan kalian tidak mau stuck dalam hal keuangan di sini. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalian itu selalu berpikir bagaimana untuk mengolah keuangan agar tidak terjadi semakin minus ya. Itu yang saya tangkap ya untuk kalian yang punya Yoda Cancer. Jadi bisa dikatakan ya masih sedikit cukup aman lah seputar keuangan. Oke, sekarang saya akan coba untuk mendeteksi ketiganya ya. Apakah ada non medis atau tidak di sini. Oke ya. Seputar asmara ya. Kebenaran yang akan terungkap di seputar asmara kelihatannya Cancer terdeteksi 50-50 ya. Kenapa saya mengatakan 50-50? Di sini jelas kalian adanya suatu masalah dan juga masih adanya suatu pemikiran. Ya bisa saja ketika kalian dihadapkan masalah dan kalian berani mengambil suatu keputusan, itu insya Allah akan adanya suatu kestabilan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya suatu perbaikan-perbaikan. Nah, yang 50% lagi di sini kelihatannya kalian masih sulit ya untuk adanya suatu perbaikan, apalagi menuju keharmonisan, kebahagiaan seperti yang dulu. Ini kelihatannya masih sulit gitu. Karena kalian di sini masih adanya suatu beban-beban pikiran gitu loh. Nah, mungkin itu yang harus kalian selesaikan dulu agar bisa menuju kestabilan. Itu yang saya tangkap. Jadi jelas ya, untuk masalah asmara, kebenaran yang akan terungkap bisa dikatakan terbaca 50-50. Ya, semoga yang 50% yang baik tetap mengena sama kalian. Seperti itu ya. Kalau di faktor pekerjaan di sini kelihatannya Cancer masih diunggulkan ya. Saya menangkap di sini akan ada suatu tanda bagus ya. Gitu. Mungkin selama ini kalian kesulitan untuk mencapai target, mewujudkan suatu harapan di sini insya Allah di 3 hari ke depan yang jelas akan ada suatu peluang ataupun tanda-tanda
bahwa di sini apa yang sedang kalian inginkan bisa terrealisasi ataupun bisa kalian dapatkan di sini. Ini selamat ya untuk zodiak Cancer ya. Mungkin kesulitan-kesulitan dalam hal pekerjaan apapun itu kelihatannya akan menemukan sebuah solusi dan itu akan menguntungkan kalian. Jadi kebenaran yang terungkap di faktor pekerjaan di sini sangat bagus ya untuk Cancer ya. Terus beralih di masalah keuangan, kalau bisa menangkap secara deteksi ataupun secara penerawangan, di sini keuangan kalian apakah akan ada suatu keuangan yang masuk ataupun kerezekian. Di sini 50-50 sahabat ya. Gitu loh. Bisa saja 50% akan adanya suatu simbol-simbol ataupun tanda-tanda bahwa kalian akan adanya suatu pemasukan rezeki entah yang terduga maupun tak terduga di sini. Dan yang 50% lagi kelihatannya kalian masih kesulitan. Makanya saya tadi menangkap hampir separuh ya, separuh ini Cancer yang baik, yang diuntungkan, dan separuh lagi Cancer yang masih menemukan kesulitan gitu. Makanya selalu adanya suatu pemikiran, adanya suatu bagaimana untuk mencari ide solusi melangkah ke depan agar mencapai kestabilan, agar mencapai kerezekian yang lancar. Itu yang saya tangkap. Jadi jelas ya, sekali lagi untuk masalah keuangan, kebenaran apakah yang akan terungkap yaitu tadi 50-50 ataupun 50%, 50%. Sebagian kalian diuntungkan, sebagian mungkin masih penuh proses. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika mungkin kalian merasakan masih adanya kesulitan ya, terus masih adanya suatu himpitan dalam hal keuangan, sulit didapat, serasa banyak sejatarnya, berarti kalian masuk yang 50% cepat, yang kurang diuntungkan. Karena saya menangkap di sini tadi adanya suatu tembakan kalian di faktor keuangan sama di faktor asmara. Hanya seperti itu ya. Untuk 3 hari ke depan harap berhati-hati, kalian tertembak di faktor asmara sama keuangan. Nah, kalau bisa saran saya harus dinetral agar tidak merambat kemana-mana sobat. Nah, kan seperti itu ya, sering saya jelaskan ketika tertembak di satu titik itu dibiarkan akan merambat. Apalagi Cancer ini 2 titik. Makanya kalau pekerjaan sih masih diuntungkan, cuman hal seputar keuangan sama asmara di sini kelihatannya masih kurang seimbang Cancer. Masih ada yang suatu grafik naik, turun, naik, turun, naik, turun seperti itu. Jadi kurang adanya suatu kestabilan. Itu yang saya tangkap ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat ya. Tetap bacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan di akhir segmen, ketika kalian dalam masalah ya, dan masalah itu banyak keganjilan ataupun banyak ketidakwajaran, apalagi jauh dilogikakan, ya tidak ada salahnya gitu loh. Kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Ya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Minimal akan bisa minimal akan bisa mengurangi beban lah. Ketika mungkin itu akan ada masalah yang besar menghantam kalian, itu tiba-tiba menjadi ringan sobat. Ya, karena aura kita sudah netral, sudah terbuka kembali. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Sekali lagi, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.